wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala SDN Jambirogo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jambirogo, patut kiranya pada hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi budaya positif yang ada di SDN Jambirogo. Salam serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang benderang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif ini yang akan disampaikan oleh Bu Kusworini. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan materi tentang sosialisasi tugas saya modul 1.4 tentang budaya positif. Oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Jambirogo Kabupaten Mojokerto, Kusworini SPD. Sebelum materi ini berlanjut, di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Tidak setuju. Setuju. Banyak variasi jawaban, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Masih bervariasi jawabannya, yaitu setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, jawabannya sama, yaitu setuju. Untuk jawaban dari pertanyaan kita ini nanti akan dipaparkan pada materi-materi berikutnya. Budaya positif atau ekosistem positif. Di sini mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya saya petik, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani, yaitu ini contoh seorang petani yang menanamkan tumbuh-tumbuhan atau sedang contohnya di ladang atau pesawahan. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini perumpamaan yang dijabarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik sebagai seorang petani, okay? Yang muridnya itu sebagai tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya, pendidik perlu fokus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik pada anak, di mana anak senantiasa merasa kompeten, saling terhubung dan otonom. Ini dalam teori determinasi diri, self-determination teori. Nah, ini berikutnya yaitu tentang disiplin positif, di mana di sini ada teori
ada teori kontrol atau choice theory oleh William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuannya, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Apa hubungannya dengan perilaku, kontrol dan sebagainya? Saya akan jelaskan. Semua perilaku memiliki tujuan sesuai dengan teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi ini ya Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi ekstristik. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan piagam kelas. Ini adalah motivasi intrinsik. Kemudian, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang mana penurunannya yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Untuk berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sesuai dengan turunannya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua penguasaan atau kekuasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Ini nanti akan berpengaruh. Apakah makna disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini seperti itu ya, disiplin menekankan pada orang lain terutama murid biar patuh. Kecenderungan umum adalah dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, walaupun tetap tujuannya yaitu supaya bisa berjalan dengan baik, dihargai dan tujuannya yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pasti Bapak Ibu sudah mengetahui dimensi mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, yang keenam, bernalar kritis. Ini sudah pasti Bapak Ibu sudah mengetahui. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yaitu motivasi eksternal. Di sini motivasi eksternalnya yaitu biar dia menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghindari diri sendiri. Saya akan menjadi orang lain, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang dimaksud atau tujuan intinya, Bu.
Jadi Bapak Ibu ya Bu. Jadi Bapak Ibu, motivasi internal, tujuan dari disiplin positif lebih menekankan pada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, ini ada kolom atau diagram atau tabel tentang tindakan guru. Kalau kita perhatikan, pasti ada perbedaannya Bu ya. Tidak sama antara apakah itu hukuman atau konsekuensi. Okay? Nah, yang pertama, yang sering kita lakukan atau pernah ya, bukan sering, pernah kita lakukan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Itu selama ini pernah, walaupun tidak sering kita lakukan Bu. Itu sebenarnya adalah hukuman. Saya ambil dua saja, yang kedua konsekuensi. Langsung ke nomor 4 ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi Bu, bukan hukuman. Karena dia sudah melakukan hal yang melanggar. Saya hanya ambil dua contoh, nanti kan jenengan baca sendiri. Berikutnya, penghargaan berpengaruh pada, ini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan. Jadi penghargaan selama ini bukan hal yang positif real. Sebenarnya penghargaan itu juga bisa merusak hubungan atau bisa dikatakan hukuman. Penghargaan sama saja dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Kalau kita hanya memberi penghargaan tanpa menekankan nilai-nilai dari kebajikan, kenapa dia mendapatkan penghargaan? Itu sama saja dengan menghukum. Anak tidak akan mandiri, anak tetap merasa ya sudahlah, nanti kalau saya melakukan kesalahan atau kebaikan, saya akan mendapatkan penghargaan, atau hanya itu motivasi dalam dirinya. Itu tidak ada bedanya dengan menghukum Bapak Ibu. Tidak akan bisa merubah anak itu menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau memang yang ditekankan adalah kedisiplinan. Apa itu restitusi? Nah, ini tadi kita sudah menjelaskan atau saya memaparkan tentang hukuman atau konsekuensi. Sekarang di sini akan memaparkan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang yang seperti apa tujuannya, dan mereka harus bagaimana dalam memperlakukan orang lain. Teori Rosenthal 2004. Nah ini yang lebih kita gunakan nanti adalah restitusi, bukan hukuman. Bedanya apa? Kalau restitusi adalah mengajak anak-anak untuk memperbaiki kesalahan, ya, dengan mandiri, tidak menjadikan anak tidak mandiri atau dia tidak mengetahui kesalahannya, seperti itu. Ini, Bapak Ibu, kalau kita melakukan restitusi, ciri-cirinya seperti ini. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Okay? Fokus pada solusi. Okay? Restitusi itu lebih fokus pada solusi, mengajak anak untuk memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman, dia hanya tahu salahnya tanpa bisa mengetahui atau memperbaiki kesalahannya bagaimana caranya. Dia masih dalam tahap tidak mandiri. Berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas atau peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pasti bertanya-tanya, apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas sendiri? Ini seperti contoh dalam keseharian kita, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 seperti itu. Ini contohnya banyak
bisa dibaca sendiri nanti. Ya. Nah, ini apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika ada kesepakatan tersebut. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas tujuannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Itu keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Lebih detail lagi. Di sini saya sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu kelas 1. Ini bisa dilihat Bapak Ibu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sesuai dengan kesepakatan kelasnya, yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Sesuai nilai-nilai yang dibagikan tadi, saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat dalam nilainya, kami murid yang peduli dengan teman-teman, yaitu kepedulian. Ini adalah peraturan pembedaan nilai. Kalau ini adalah peraturan, yang sebelahnya adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Saya hanya mengambil 2 saja yang saya akan bacakan. Yang pertama, selalu membagikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu lebih simpel sebenarnya, tapi maknanya lebih mendalam. Sama halnya dengan peraturan itu tadi, selalu kembalikan buku kepada teman. Itu kan merupakan tanggung jawab. Lebih ke situ. Yang kedua, dilarang melakukan kekerasan. Kalau peraturan itu lebih cenderung katanya dilarang, jangan. Tapi kalau keyakinan kelas lebih ke universal nilainya, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Bedanya ini adalah lingkar budaya positif, yang mana berawal dari peraturan kelas atau sekolah, keyakinan kelas atau sekolah, lingkungan positif, sehingga akan membentuk budaya positif. Jadi berawal dari kita membuat budaya positif dulu di dalam kelas, membuat keyakinan kelas, kemudian akan diterapkan pada lingkungan di sekolah, supaya tercipta budaya positif yang diinginkan. Di sini saya sudah melakukan proses institusi penanganan kasus murid. Saya akan memutarkan videonya. Maaf kalau suaranya kurang jelas. Saya lagi. Saya coba nyalakan YouTube saya dulu. Mohon maaf. Atau nanti bisa saya share saja nih Bapak Ibu, biar dengan ini kebetulan sudah saya buatkan link di YouTube channel saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka link tersebut dan mengetahui prosesnya. Nah, ini tidak ada suaranya, ada kendala sedikit, tapi nanti Bapak Ibu bisa saya berikan link untuk melihatnya. Untuk berikutnya sudah selesai untuk materi saya akan membuka sesi pertanyaan. Saya akan memberikan 2 atau lebih boleh untuk Bapak Ibu bertanya. Baik, untuk Pak Awad silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Pak Said Darmawan atau Wawan. Biasanya di Bandung. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mendapatkan suatu penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi untuk belajar anak? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Wawan. Apakah dengan memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa meningkatkan motivasi belajar anak, karena dia merasa dihargai atas apa usaha yang sudah dilakukan. Namun, untuk memberi penghargaan itu kita harus melihat apakah dalam kurun waktu yang sudah mendapatkan penghargaan itu ada perubahan dalam dirinya menjadi lebih baik kah? Atau
kalau dia melakukan hal itu memang dia dapat penghargaan. Dan kalau kita ingin mencapai keberhasilan kita biar anak tersebut meningkat nilai kebajikannya, kita juga harus menekankan bahwa kamu sudah mendapatkan penghargaan ini karena kamu sudah bersikap ini. Misalnya dia sudah disiplin datang ke sekolah tepat waktu, kita beri penghargaan dengan memberikan bintang, misalnya ke dia bintang 4 karena dia sudah melakukan satu hal yang baik. Tetapi kita harus tekankan, kamu nanti kalau misalnya guru ini tidak masuk digantikan guru lain, meskipun kamu datang awal lebih disiplin awal, kamu jangan mengharapkan penghargaan. Karena apa? Guru ini memberikan penghargaan kepadamu karena kamu sudah mengungkapkan nilai kebajikan terutama disiplin. Seperti itu. Harus tetap kita lihat perkembangannya. Kalau dia memang sudah menerapkan kedisiplinan dan dia sudah mengetahui, oh saya walaupun tidak ada gurunya saya tetap disiplin, tidak diberi penghargaan, sudah mencapai apa yang kita inginkan. Bagaimana Pak Wawan? Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya saya masih membuka. Baik, Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini saya mau mengajukan pertanyaan, Bu. Apakah dengan memberi hukuman kepada anak dapat disiplinkan anak? Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu apakah memberi hukuman bisa mendisiplinkan anak. Ini saya lebih tekankan pada hukuman. Hukuman tidak akan bisa mendisiplinkan anak, karena kenyataannya yang sering kita lakukan ketika kita menghukum anak, kita menggunakan kata-kata yang menjatuhkan anak, cenderung kasar. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu selalu seperti itu nanti akan menjatuhkan mental anak dan melukai perasaannya. Apalagi kalau dia dihukum di depan teman-temannya atau dia dalam posisi yang tidak siap, kemudian kita langsung melontarkan hukuman dengan kata-kata yang cenderung menekankan dia, menjatuhkan mental dia, menghancurkan bisnis dia, pasti tidak akan efektif. Mungkin saat itu saja dia bisa menerima, tapi setelah itu dia tidak tahu saya salah apa. Seperti itu sebenarnya. Dan tidak akan ada perubahan. Bahkan bisa jadi akan ada dendam. Bu guru ini, Pak guru ini tadi kata-katanya tidak enak. Padahal saya misalnya pulang ke sekolah karena saya harus membantu orang tua dulu. Dia hukuman cenderung yang kita lakukan selama ini tidak menanyakan dulu kenapa kamu melakukan kesalahan ini. Dia akan cenderung dendam dan tidak bisa dengan diri melakukan atau memperbaiki kesalahan seperti itu. Bagaimana sudah itu? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi sosialisasi tentang budaya positif dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Jambirogo. Paparan yang diberikan oleh Bu Rini sudah bagus. Tolong diimbaskan ke sekolah. Terima kasih. Semangat Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Wawan. Saya guru SDN Jambirogo. Materi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Rini sudah sangat bagus. Tolong imbaskan ke sekolah Jambirogo. Semangat terus Bu Rini. Yes.